Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Insinyur Ayu Husbani STMT. Jadi kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Suhu dan Kalor. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Malika Najwa Riyadi, Fadlur Rahman Rafif, Yuda Dharma Legzi, dan Teguh Arif Fadilah. Latar belakangnya, suhu dan kalor merupakan konsep penting dalam fisika yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suhu mengacu pada tingkat panas atau dingin suatu benda yang menggambarkan energi kinetik rata-rata partikel di dalamnya. Sementara itu, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tercapai kesetimbangan termal. Kedua konsep ini memainkan peran vital dalam berbagai bidang, seperti pengolahan makanan, sistem pendinginan, pembangkit listrik, dan penelitian ilmiah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa hubungan antara suhu dan kalor? Yang kedua, bagaimana cara kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain? Yang ketiga, apa perbedaan antara kapasitas kalor dan kalor jenis? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Tujuannya yaitu menjelaskan pengertian suhu dan kalor secara ilmiah, menganalisis hubungan suhu dan kalor pada berbagai kasus, terus memahami metode perbedaan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi, dan mengaplikasikan rumus-rumus kalor pada contoh soal, dan yang terakhir, memberikan wawasan tentang penerapan suhu dan kalor di dunia nyata. Selanjutnya pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Teguh. Bentar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda, yaitu pengertian suhu. Suhu adalah ukuran tingkat panas suatu benda. Satuan suhu ialah Celcius, sering digunakan sehari-hari, Fahrenheit, umum digunakan di negara seperti Amerika Serikat, dan Kelvin, standar dalam ilmu fisika. Alat pengukur termometer. Selanjutnya ada pengertian kalor. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara dua benda. Yang pertama, satuan kalor. Satuan kalor yaitu ada poinnya yaitu joule, satuan SI untuk energi. Kalori sering digunakan dalam nutrisi atau 1 kal sama dengan 4,186 joule. Yang kedua, hukum dasar kalor. Kalor selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, kalor berhenti mengalir saat mencapai kesetimbangan termal. Hubungan suhu dan kalor. Suhu menunjukkan tingkat energi partikel dalam suatu benda. Kalor adalah energi yang dapat mengubah suhu suatu benda atau bahkan wujudnya. Hubungan ini digambarkan oleh kalor jenis sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q atau kalor, M atau massa, C atau kalor jenis, C atau kalor jenis, delta T yaitu perubahan suhu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rafif. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu metode perpindahan kalor. Metode perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya seperti panas dari kompor ke panci. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat cair atau gas. Contoh dari konveksi yaitu adalah angin laut pada siang hari. Yang ketiga itu radiasi.
perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium. Contoh dari radiasi yaitu panas matahari mencapai bumi. Selanjutnya, contoh dari perpindahan kalor yaitu contohnya contoh soalnya itu berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kilo air dari 30 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Diketahui dari soal tersebut itu massa 2 kilo. Kalor jenis yaitu adalah 4,186. Satuannya joule per gram derajat Celcius. Yang ketiga, perubahan suhu atau delta T sama dengan 80 sampai 30 itu suhu awal dan suhu akhir dikurang jadinya, yaitu 50 derajat Celcius. Penyelesaiannya itu mencari kalor itu rumusnya M kali C kali delta T. Massa kali suhu kalor jenis dikali perubahan suhu. Itu massanya 2000 dikali 4,186 dikali 50. Hasil kalor tersebut itu 418,600 joule. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti memasak. Contohnya memindahkan kalor dari kompor ke makanan melalui panci atau seperti konduksi. Yang kedua, pendinginan ruangan. Contohnya pengguna AC untuk memindahkan kalor dari ruangan ke luar. Itu konveksi. Yang ketiga, pemanas air. Pemindahan energi listrik menjadi panas. Untuk yang terakhir, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Itu contohnya penggunaan kalor untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman kita Yuda. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu jadi suhu dan kalor adalah konsep fundamental dalam fisika yang memiliki peran penting dalam memahami berbagai fenomena di sekitar kita. Perpindahan kalor terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pemahaman mendalam tentang konsep ini tidak hanya membantu menjelaskan fenomena sehari-hari, seperti pemanasan dan pendinginan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan berbagai teknologi modern, termasuk sistem pendingin, pemanas, dan pembangkit energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.